Halo semuanya. Di sini kita dari kelompok 6 akan melakukan kegiatan sosialisasi dan observasi di SD Negeri Sibela Timur. Bersama saya, Afan Salosa, dengan nomor NPM 2452006. Dan saya Deswita Ismaharani Putri dengan NPM 245200017. Dengan saya Mutiara Pemaksari dengan NPM 2452007. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan observasi dan sosialisasi menggunakan tema penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan beberapa materi yaitu Berkomunikasi dengan tepat dengan menggunakan bahasa Indonesia di era global, bahasa Indonesia, identitas bangsa yang mendunia. bijak berbahasa di media sosial dan di masyarakat. Nah, untuk itu, yuk simak keseruan kita. Oke, yang pertama, kalian kalau ngobrol sama orang yang bukan orang Jawa itu biasanya ada bahasa apa? Tapi kalian kalau ngobrol itu udah yakin? Udah yakin belum? Kalau kata yang kalian ucapkan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Udah yakin belum? Belum. Nah, silakan
ya. Dan tadi mau ngomong Kan contohnya kamu masih tahunya pengertian tuh. Materi yang berikutnya ya teman-teman. Jadi kali ini kita bakal membahas mengenai identitas bahasa Indonesia, identitas bangsa yang mendunia. Oke, di sini teman-teman ada yang dari luar Jawa nggak? Dari Anda tuh? Anda dari mana? Aku bahasa Sulawesi Selatan gimana? Kalau bahasa Indonesia biasanya gimana? Jadi kali ini kita akan bahas mengenai bahasa Indonesia yang menjadi yang go internasional. Kalau yang go internasional mendunia, dipelajari di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, apa sih itu bahasa Indonesia? Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa resmi negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian bahasa
rakyat Indonesia. Jadi dari Sabang sampai nah, kalau antara daerah satu dan lainnya nggak bisa, nggak tahu tentang bahasa daerah mereka, berkomunikasinya pakai bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang dituturkan atau yang dipakai oleh lebih dari 275 juta. Bayang nggak? Enggak. Kamu termasuk dari 275 juta ini enggak? Enggak. Enggak. Kamu dari mana? Kamu dari negara mana? Kalian semua bagian dari 275 juta. Nah, teman-teman tahu nggak sih kok bisa bahasa Indonesia jadi bahasa kita sampai sekarang dan dituturin dari Sabang sampai Merauke? Ada yang tahu nggak? Ya. Kenapa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional negara kita? Kok bisa orang dari Sabang sampai Merauke yang sebelumnya sama sekali nggak tahu bahasa daerah mereka masing-masing, kok bisa kali komunikasi? Dan pada tahun 1928 semua pemuda-pemudi di Indonesia, pemuda-pemudi itu kayak siapa Mbak kita, Mbak Tiara itu berkumpul dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Dimana isinya itu Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita maju terus sampai tahun 1945 bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun ini ada peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Apa itu? Ya. Hari apa ya? Nah, jadi pada tahun ini kan bertepatan dengan merdekanya Indonesia dari negara Belanda. Ya, Belanda sama Jepang sama Portugis. Siapa yang tahu Portugis? Portugal. Nah, that's it. Bukan gimana? Jadi seharusnya Indonesia itu merdeka, bahasa Indonesia ini diresmikan di Undang-Undang Dasar 1945 menjadi bahasa nasional. Di sini siapa yang pernah jadi petugas upacara? Belum pernah. Biasanya yang jadi petugas kelas berapa? Kelas 6. Nah, besok kelas 6 kalian pasti baca Undang-Undang Dasar 1945. Tahu nggak sih teman-teman peran bahasa Indonesia di dunia itu apa aja? Pernah? Jadi bahasa Indonesia itu dipelajari di luar negeri. Jadi nggak cuma
kita aja yang mempelajari bahasa Indonesia, tapi orang luar, orang dari luar negara Indonesia, contohnya Australia, Jepang, Korea, itu juga mempelajari bahasa Indonesia. Biasanya orang-orang yang mempelajari bahasa Indonesia itu di universitas. Aku nggak sama dia. Iya. Di luar negeri ada salah satu atau beberapa universitas itu program studinya itu ada pendidikan bahasa Indonesia. Itu di luar negeri. Iya ada. Luar negeri. Amin. Jadi negara-negara ini mempelajari bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma kita aja yang mempelajari. Kemudian yang kedua, bahasa yang mendunia. Salah satu negara di Asia Tenggara yang penduduk terbanyak yaitu di Indonesia. Jadi Indonesia ini penduduknya terbanyak di Asia Tenggara. Karena itu jumlah penutur yang pakai bahasa Indonesia itu menjadikan bahasa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna bahasa Indonesia terbanyak di dunia, di Asia juga. Siapa yang tahu Indonesia itu terletak di Asia bagian mana? Tadi udah tak sebutin. Tidak. Tadi sudah. Apa jawabannya, Pak? Apa? Boleh. Habis. Biasanya itu ada gitu, jadi dia datang bareng seseorang yang bisa bahasa Indonesia. Jadi dia nyewa orang yang bisa bahasa Indonesia. Semacam translator, bahkan translator Benar cuma. itu yang senang. Jadi dari orang yang orangnya yang bahasa Inggris ini cuma juga bahasa Inggris. Itu beda lagi. Itu tetap biasanya ada translatornya atau penerjemahnya pasti. Ya. Jadi kita bertiga di pendidikan bahasa Inggris. Kita bisa jadi penerjemah dari orang luar ke Indonesia. Nanti kita ngasih apa yang dia bicarakan ke kalian. Yang terakhir kita kan juga Indonesia di forum internasional. Mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Supaya bangsa Indonesia tetap dikenal dan dihormati di seluruh dunia. Kemudian supaya generasi mendatang, adik-adik kalian ini masih bisa menikmati kekayaan dari bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, supaya kita mempunyai jati diri, identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini ada slogan ya, nanti ikutin Mas Afan. Kalau Mas Afan bilang, bahasa Indonesia, bahasa kita, identitas kita, kebanggaan dunia. Oke? Ayo, cek sound, ayo. Bahasa ulang ya, sama dulu ya. Bahasa Indonesia, bahasa kita. Harus kompak, harus keras, harus semangat. Oke? Bahasa Indonesia.
Jadi sama doain semoga teman-teman semuanya besok kalau udah bisa keluar negeri, bisa memperkenalkan bahasa Indonesia ke orang-orang dari mancanegara atau luar negeri. Oke? Oke, hari ini kita lanjutkan materi berikutnya ya. Selamat pagi adik-adik. Siang. Perkenalkan, aku Kak Tiara. Mantap, apa itu? Bijak berbahasa di media sosial dan masyarakat. Nah, kenapa aku ngomong dari sini? Pasti kalian di sini udah ada yang punya TikTok. Ya. Atau lain TikTok. TikTok, FF. Oke, sama Nah, FF ini biasanya kalau main FF tuh kalau timnya ngeselin itu pasti bawaannya apa itu bijak berbahasa? Bijak berbahasa adalah kemampuan menggunakan bahasa secara apa, sopan dan bertanggung jawab kritis atau yang baik dalam percakapan sehari-hari, maupun itu sesama teman, orang tua, guru, orang tua atas kita. Kita harus sopan teman-teman. Jadi kalau misal kalian lagi mabar gitu, biasanya kan pengen kayak kuis gitu ya. Itu nggak sesuai sebenarnya. Apalagi FF itu kan global ya, jadinya banyak orang yang tahu. Nah itu ciri-ciri bijak berbahasa. Nah ini kita harus gunakan bahasa sopan santun, menghormati lawan bicara dengan bahasa yang baik dan tidak menyakiti hati. Terus yang kedua, empati, mempertimbangkan perasaan dan sudut pandang orang lain sebelum berbicara atau menulis. Tadi aku jemput sama Asep ya, yang tidak terus baca sendiri. Sama kayak kamu. Yang ketiga, bertanggung jawab menyampaikan
Iya.